Ya, jadi baiklah, saya akan lanjutkan ya apa yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, kita akan lihat beberapa aplikasinya ya. Saya dalam bidang apa? Termodinamika ya. Nah, sebelum kita membahas ini, saya coba review lagi beberapa hal yang pernah kita bahas ya. Jadi sebelum Lebaran, saya sudah membahas tentang fungsi partisi gitu ya. Nah, fungsi partisi ini sangat penting gitu ya. Jadi dia menjumlahkan semua keadaan dari faktor Boltzmann. Jadi E pangkat ini kita sebut dengan faktor Boltzmann ya. Faktor Boltzmann ya. Ya. Ya, jadi waktu itu saya gunakan diatomik ya. Nah, kalau molekulnya itu kalau di sini hanya atom ya berarti hanya translasi saja ya. Nah, jadi jumlah dari faktor Boltzmann-nya hanya mengandung suku translasi saja gitu ya. Nah, kenapa fungsi partisi ini penting gitu ya? Karena dengan Anda mendefinisikan fungsi partisi ini, nah maka besaran-besaran yang lain ya seperti energi dalam, terus F itu apa ya? Energi bebas gitu ya. M holds ya kadang-kadang ditulis A ya, kadang-kadang F ya. S itu apa? Entropi gitu ya. Terus kemudian tekanan dan banyak ya besaran termodinamika dapat dinyatakan dalam bentuk Z ya, Z ya. Ya karena itu mendefinisikan fungsi partisi ini sangat penting ya. Ya ada pertanyaan tidak ya? Kalau U ini jelas ya energi dalam ya. Kalau F ini apa sih ya? Masih ingat nggak ya bentuknya apa ya F itu ya? Ya terutama misalkan mungkin Anda pernah belajar termodinamika ya. Ini saya perbesar dulu sebentar ya. Oke ya. Nah, Anda kan pernah belajar termodinamika ya. Saya gambarkan dalam bentuk yang sederhana. Ya, misalkan seperti apa di sini? Mnemoniknya apa? Good physicist ya. Have studied under very attractive, bisa attractive, bisa F. Kalau F itu fine ya. Nah, ini A sajalah gitu ya. Attractive teacher ya. Nah, Anda kasih panah aja gitu ya. Maka A atau F itu Anda bisa tuliskan sebagai apa di sini? Ya, A ini Anda bisa tuliskan sebagai apa di sini? DA gitu ya. Nah, variabelnya adalah apa? Yang di dekatnya ini ya. Jadi ini variabelnya adalah apa? Volume gitu ya. Dan apa di sini? Dan temperatur ya, temperatur ya. Temperatur ya. Nah, gitu ya. Nah, terus ada tinggal lihat saja dari apa? Dari ini seberangnya kan P ya. P ke V-nya ini apa? Berlawanan arah ya. Maka Anda bisa tulis apa? Minus gitu ya. Minus P gitu ya, dV ya. Nah, dari S ke T ini jadi apa? Ya, minus gitu ya. S gitu ya. dt gitu ya. Ya, dan seterusnya gitu ya. Ya. Jadi Anda bisa katakan di sini A-nya ini atau energi bebas Helmholtz-nya ini fungsi dari apa? Volume dan temperatur gitu ya, temperatur ya. Nah, sebenarnya Anda juga bisa tuliskan F-nya itu sama dengan apa? Ada yang masih ingat nggak di sini? Apa ya? Apa? Kan seperti entalpi gitu ya. Ingat nggak nih? Entalpi itu saya nulisnya gimana? Entalpi ini sama dengan apa di sini?
Entalpi ini kan energi ya. Ini apa? Ada yang ingat? Gitu ya. Ya. Terus apa di sini? Plus apa? PP ya, PP ya. Nah, gitu ya. Nah, ini juga Anda bisa tuliskan di sini apa? Ini sama dengan apa? U gitu ya. Ya. Minus apa di sini? Apa di sini? T S gitu ya. S, ya. Ya, jadi kalau misalnya pada temperatur tetap, kira-kira F-nya itu menggambarkan apa di sini? Ya, Anda bisa tulis delta F sama dengan apa? Delta U minus T delta S ya. Ya kan? Ya, dalam bentuk yang lain Anda bisa tulis delta F ini sama dengan apa? Delta U gitu ya. Delta U minus apa? T delta S ya kalau temperaturnya tetap ya. Temperaturnya tetap ya. Ya, delta U itu energi gitu ya. Nah, TDS itu juga energi gitu ya. Nah, jadi delta F itu kira-kira menggambarkan apa? Available. Jadi energi yang tersedia gitu ya, tersedia ya. Ya. Nah, Anda juga pernah belajar ya. Jadi kalau sistemnya apa? Terisolasi gitu ya. Maka Anda bisa lihat energi apa di sini? Kalau terisolasi gimana? Kalau sistemnya terisolasi gimana? Nah, jadi Anda bisa lihat di sini tidak ada pertukaran apa? Pertukaran kalor gitu ya. Dan apa lagi? Apa lagi ya? Apa? Kalau terisolasi? Ya, pertukaran apa? Partikel ya. Ya, partikel ya. Ya kan sistemnya Anda bisa nyatakan dalam bentuk apa? Ada pertukaran partikel tidak gitu ya. Ada pertukaran apa? Energi tidak gitu ya. Ini bisa kalor, bisa U gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi pertukaran kalor gitu ya, maka kita katakan apa di sini sistemnya terisolasi gitu ya. Nah, mungkin Anda juga pernah belajar kalau sistemnya terisolasi, maka Anda bisa lihat di sini S-nya ini biasanya saya gunakan untuk apa sih S-nya ini? Masih ingat nggak S-nya itu saya nyatakan untuk apa ya? Gunakan untuk menyatakan apa? Ke arah mana proses itu akan berlangsung gitu ya. Ya. Jadi kalau perubahan entropinya ini apa? Lebih besar ya dari nol gitu ya. Maka prosesnya akan berlangsung secara apa? Spontan gitu ya. Nah, kalau delta S-nya apa di sini? Delta S-nya masih ingat nggak nih ya? Sama dengan nol. Ya, ini dalam keadaan setimbang gitu ya, setimbang ya. Setimbang ya. Nah, kalau negatif apa? Ya, proses itu tidak akan terjadi gitu ya, atau tidak terjadi secara apa? Spontan gitu ya. Bisa terjadi nggak? Ya, bisa ya, tapi tidak berlangsung secara spontan ya. Contohnya apa? Ya, misalkan Anda punya es gitu ya, punya es gitu ya. Nah, Anda letakkan es batu ya di udara terbuka gitu ya. Nah, di es batu ini Anda bisa bayangkan ya, ini apa? Atom-atomnya tersusun ya agak teratur ya. Ya. Nah, kalau misalkan apa? Di liquid gitu ya, cair. Nah, atom-atomnya ini apa? Tidak teratur gitu ya, tidak teratur dan bergerak gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini ke sini entropinya apa? Bertambah gitu ya, bertambah gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini kalau Anda letakkan begitu, kira-kira apa yang terjadi? Dari padat, dari es itu menjadi cair, atau dari cair menjadi padat? Ya, dari padat menjadi cair ya. Nah, ini terkait dengan apa?
Ya, gitu ya. Entropinya bertambah ya, entropinya bertambah ya. Nah, sama juga kalau misalkan saya punya apa? Gas gitu ya. Ini saya apa di sini? Saya sekat gitu ya. Ini katakan semuanya apa? Terisolir gitu ya. Nah, kalau penyekatnya ini saya buka, kira-kira apa yang terjadi? Gasnya akan memenuhi semua ruang atau sebaliknya gitu ya. Nah, dari konsep entropi saya bisa lihat ini dari apa? Dari sini mula-mula entropinya di sini apa entropinya kecil ya. Nah, terus kalau dia memenuhi ruang ini entropinya besar gitu ya. Nah, maka kalau saya buka ya yang cenderung adalah dia akan memenuhi ruang gitu ya, ruang ya. Nah, jadi kalau saya ingin menyatakan ke arah mana suatu proses itu berlangsung untuk suatu sistem yang terisolasi, ya cukup saya lihat entropinya saja gitu ya. Kalau entropinya bertambah, ya maka peristiwa itu bisa berlangsung ya. Kalau entropinya berkurang, nah itu tidak berlangsung ya, tidak berlangsung secara spontan ya. Saya beri contoh yang sederhana sekali lagi ya. Jadi kalau ini punya temperaturnya apa? Benda temperaturnya apa? T1 ya. Nah, ini temperaturnya apa? T2 ya. T2 ya. Mudah-mudahan udah pernah belajar yang ini ya. Nah, terus misalkan T1-nya lebih besar dari T2 ya. Nah, kira-kira saya hubungkan dengan apa? Konduktor thermal gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, akan mengalir kalor ya. Kalornya mengalir dari mana? T1 ke T2 atau ke T2 ke T1? Kemana? T1 ke T2, Pak. Iya, jadi kalau untuk sistem yang tadi apa terisolasi gitu ya, terisolasi gitu ya, maka selalu prosesnya berlangsung dari apa? Ini kan Anda bisa lihat ya, ini kalor mengalir Q gitu ya. Q ya, Anda bisa tuliskan. Jadi yang di sini berarti entropinya jadi apa di sini? Berkurang atau bertambah? Ini berkurang ya. Jadi Anda bisa tulis ini minus gitu ya. Apa di sini? Q gitu ya. Dibagi T ya. Ya T1 ya. Nah, yang ini masuk ya, ini plus gitu ya. Q dibagi apa? T2 gitu ya. Ya. Nah, mana yang lebih besar? Q dibagi T1 atau Q dibagi T2? Nah, karena T1 lebih besar dari T2, ya yang ini lebih besar ya. Jadi kalau Anda jumlahkan mesti apa? Positif ya. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Jadi kalau saya membicarakan sistem yang terisolasi gitu ya, sistem terisolasi, maka untuk menyatakan prosesnya itu berlangsung kemana, cukup saya meninjau entropinya gitu ya, entropinya ya. Nah, kalau ya, sistem saya itu tidak terisolasi ya, misalkan dia tertutup saja misalkan ya, atau terbuka gitu ya, maka nggak cukup ya melihat entropinya. Yang saya harus lihat itu adalah apa? Energi bebasnya gitu ya, energi bebasnya. Ini bisa apa? Bisa Helmholtz, bisa Gibbs ya, Gibbs ya. Ini hanya soal keadaannya saja. Kalau Helmholtz ini pada volume tetap ya. Jadi prosesnya itu berlangsung pada volume tetap. Nah, saya berbicara bagaimana perubahan energi bebasnya ya. Nah, kalau G ini kalau prosesnya terjadi pada tekanan tetap gitu ya. Nah, kalau orang kimia itu banyak bekerja dengan tekanan tetap ya dia akan banyak pakai yang ini ya. Misalnya di sini juga misalkan heatnya itu ya dia gunakan apa di sini H ya bukan U ya. Ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin ada bagusnya tahu ya. Nah, jadi dari sini Anda bisa interpretasikan F-nya itu apa? Sebagai apa di sini? Available ya, energi. Jadi energi yang tersedia ya. Nah, kalau energi yang tersedianya apa? Positif gitu ya, maka ya prosesnya bisa berlangsung gitu ya. Berlangsung ya. Kalau tidak ya tidak ya. Ya, jadi misalkan kalornya bisa nggak mengalir dari T2 ke T1? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa nggak?
Ya bisa ya, tetapi tentu saja dia tidak tidak terisolir ya. Ya seperti AC kan juga gitu ya. Coba AC itu gimana? Ya menarik kalor gitu ya dari dari ruangan ya. Terus kemudian membuangnya ke environment-nya gitu ya, yang temperaturnya lebih tinggi gitu ya. Nah, Anda bisa menikmati kesejukan gitu ya. Kok bisa? Ya, karena prosesnya tidak berlangsung secara spontan gitu. Nah, di sini Anda perlu energi gitu ya, energi ya. Ya, jadi jangan lupa ya. Jadi kalau kita bicara tentang mekanika di sini statistik atau termodinamika statistik atau fisika statistik, yaitu biasanya kita sering kaitkan dengan termodinamika ya. Ya sebenarnya nggak mesti termodinamika ya, Anda juga bisa kaitkan dengan masalah-masalah sosial ya bisa ya. Ya, tapi Anda bisa lihat di sini, jadi fungsi partisi ini kelihatan penting gitu ya, karena dia bisa langsung dikaitkan dengan variabel termodinamika seperti energi, ini energi dalam ya, ini energi bebas, Helmholtz, ini entropi, ini tekanan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Ya, ini contohnya. Misalkan energi rata-rata, kan Anda bisa tulis seperti ini ya. Ya. Ini energinya, ini PS-nya tadi probabilitas gitu ya, probabilitas di sini menempati energi sekian itu berapa gitu ya. Ya. Nah, ini Anda bisa nyatakan dalam faktor Boltzmann seperti ini gitu ya. Ya. Nah, Z-nya Anda bisa tulis sama dengan apa? Z-nya sama dengan apa? Sigma gitu ya. E minus beta di sini ES ya. Nah, kalau di sini keadaannya itu degenerate, ya Anda tambahkan faktor G gitu ya, G ya. Ya, jadi kalau misalnya setiap energi itu satu keadaan, ya cukup Anda jumlahkan seperti ini ya, E pangkat minus di sini beta ES gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah Z-nya gitu ya, Z-nya ya. Z-nya ya. Ya, gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang degenerate ya, degenerate ya, ini Anda tambahkan di sini rapat keadaannya ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi dari sini kalau Anda sederhanakan, ya Anda bisa tuliskan U-nya itu sebagai di sini turunan gitu ya. Dari ln fungsi partisinya terhadap temperatur gitu ya. Nah, demikian juga dengan entropi gitu ya, entropi ya. Anda tuliskan seperti ini ya. Ya, jadi Anda hanya bayangkan saja kalau Anda sudah definisikan Z-nya, maka besaran-besaran termodinamika ke variabel termodinamika bisa Anda peroleh dengan mudah ya. Ya, ini saya loncat aja. Ya, ini salah satu contoh yang lain. Misalkan Anda bisa dapatkan di sini untuk translasi saja gitu ya. Nah, Anda dapatkan energi dalamnya seperti ini gitu ya. Nah, maka Anda dapatkan 3/2 NKT gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa dapatkan CV-nya ya. Ya, ini saya loncat saja, ini sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan pada di sini topik yang lain ya, bidang yang lain ya. Yaitu sebentar kok nggak ada gambarnya ya, harusnya ada gambarnya ya. Kenapa gambarnya hilang nih ya? Ya, yaitu pada di sini paramagnetic gas ya. Jadi Anda bisa bayangkan gas gitu ya. Nah, ini punya momen
molekul-molekulnya gitu ya, punya momen dipol magnet gitu ya. Ya. Nah, di sini kalau misalkan tidak Anda beri medan luar, momen dipolnya itu acak gitu ya, acak ya. Acak, ya. Nah, gitu ya. Acak ya. Ya. Nah, ini mungkin mirip dengan kalau Anda belajar tentang dipol listrik ya, dipol listrik ya. Jadi kalau Anda punya bahan di elektrik gitu ya. Ya. Nah, Anda bisa lihat kalau dipol listriknya acak, ya bentuknya seperti ini ya, dipol listriknya acak ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau Anda kenakan medan gitu ya. Nah, kalau untuk dipol magnet ya tentu saja medan magnet ya. Kalau dipol listrik Anda kenakan medan listrik gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi Anda bisa lihat kalau mula-mula di sini jumlah, ini kita sebutnya apa di sini ya? Ini M-nya ini magnetisasi gitu ya, atau kalau misalkan di listrik itu polarisasi gitu ya. Polarisasi atau magnetisasi itu terkait dengan apa? Jumlah momen dipol gitu ya. Ya magnet tentu saja ya di dalam satu satuan volume gitu ya. Volume ya. Nah, kalau P juga sama ya. Jadi jumlah momen dipol gitu ya per satuan volume gitu ya. Ya, jadi ini tentu saja walaupun volumenya kecil gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat secara mikroskopik, ya ini dipolnya banyak gitu ya, banyak ya, banyak ya. Ya gitu ya. Nah, jadi M atau P itu sebenarnya adalah besaran apa? Besaran makroskopik gitu ya, makroskopik ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan, jadi kalau tadi acak gitu ya. Nah, terus kalau Anda kenakan medan magnet, maka dia akan mengalami alignment ya, penyearahan gitu ya, penyearahan ya. Ya. Nah, seberapa besar penyearahannya itu, nah nanti bisa dilihat dari magnetisasinya ini ya. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat magnetisasi ini jumlah gitu ya, jumlah momen dipol magnet di dalam satu satuan volume gitu ya, satu satuan volume ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau ya medannya itu makin besar, ya tentu saja magnetisasinya juga akan makin besar gitu ya. Nah, kalau medannya saya nolkan, ya magnetisasinya ya kembali nol ya, atau di sini arah dipolnya kembali acak gitu ya. Nah, material yang berperilaku seperti ini kita sebut dengan paramagnetik gitu ya, paramagnetik ya. Nah, di dalam bahan magnetik itu ada macam-macam ya. Ada yang namanya paramagnetik gitu ya. Apalagi diamagnetik gitu ya. Apalagi ya ferromagnetik ya, masih ada yang lain gitu ya. Ya. Nah, nanti Anda bisa lihat ada yang namanya ferro gitu tadi ya. Jadi kalau Anda kenakan medan magnet, terus medan magnet dihilangkan, ya dia masih menyimpan medannya gitu ya. Ya, karena itu bahan yang seperti ini sering digunakan untuk memori gitu ya, memori ya. Ya, device memori gitu, bahwa dia sudah dikenakan medan magnet ya dia ingat-ingat gitu ya. Nah, kalau yang paramagnetik tidak gitu ya, dia dihilangkan medannya ya dia kembali acak gitu ya. Dan besar magnetisasinya juga tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan dengan ferro gitu ya. Oke ya. Ya, ini sebenarnya topik yang menarik gitu ya. Ya, jadi di sini kembali kita kan kita membahasnya di sini pada sistem ini tidak terjadi interaksi gitu ya. Nah, sebenarnya bisa saja terjadi interaksi ya. Nah, jadi Anda
bisa tuliskan di sini apa? Sebentar ya. Ini Anda masih ingat nggak ya? Jadi kalau saya punya dipol gitu ya, dipol ya, dipol magnet gitu ya. Nah ini saya letakkan di dalam apa? Medan gitu ya. Ya. Nah, maka Anda bisa lihat dipol ini akan mendapat tambahan energi gitu ya. Nah, ini tambahan energinya saja ya. Nah, tambahan energinya Anda bisa tulis di sini E gitu ya, tambahan energinya ya tergantung apa di sini sudutnya gitu ya. Ini Anda bisa tulis apa? Minus mu dot H gitu ya, dot produk ya sebenarnya ya, H gitu ya. Nah, karena ini dot produk, ya saya bisa tuliskan minus apa di sini? Ini momen dipolnya kali besarnya medannya. Nah, jangan lupa ini dot ini apa? Kosinus gitu ya. Kosinus sudut antara apa di sini? Medan dan dipolnya gitu ya. Ya, begitu ya. Nah, sampai sini jelas nggak ya? Nah, jadi dari sini saya bisa tuliskan fungsi partisi gitu ya dari energi magnetik ya, energi magnetik ya dari molekul ya, dia tinggal jumlahkan saja gitu ya. Ya gitu ya. Ini karena minus, ini minus ya ini muncul plus gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, ini kan persis sama dengan waktu kita membahas apa di sini? Apa di sini? Monoatomik ya. Jadi translasi saja gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Nah, sekarang Anda bisa apa di sini jumlahkan gitu ya. Ini, menjumlahkannya gimana? Ya, Anda bisa bayangkan ini apa? Ini arah dari apa? Medannya gitu ya. Nah, ini arah dipolnya gitu ya, dipolnya ya. Nah, ini sudutnya ya. Sudutnya theta gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, Anda bisa ambil di sini sudut ruang gitu ya, sudut ruang ya. Nah, ini sudut ruang ya, sudut ruang. Sudut ruang ini berapa sih ya? Kalau sudut biasa kan Anda definisikannya gimana? Ini sudut biasa ya, ini sudut ya. Ini sudut ya. Atau di theta ya. Ini sama dengan apa? Ya, kalau ini panjangnya 1 ya. Atau di sini kata-kata saja ds ya, ds. Nah, ini apa? R gitu ya. Maka sudut ini didefinisikan sebagai apa di sini? Apa di sini? ds gitu ya. Jadi panjang busurnya ini dibagi apa di sini? Jari-jarinya gitu ya. Ya, gitu ya. Ya. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, kalau sudut ruang gimana? Nah, kalau sudut ruang ini luas kan ya, luas ya. Ini katakan luasnya apa? DA gitu ya, DA ya. DA ya. Nah, ini bisa jadi sini apa? D omega atau gitu ya. Nah, ini sama dengan apa di sini? Ya, luasnya ini ya dibagi apa di sini? R kuadrat ya. Nah, ini kita sebut dengan sudut ruang ya, sudut ruang ya. Nah, kalau ini sudut biasa ya, ini sudut ya. Ya, gitu ya. Nah, Anda bisa jumlahkan di sini sudut ruang ya. Ya, yang apa di sini memiliki apa di sini sudut theta gitu ya terhadap H gitu ya. Nah, ini kan terletak pada apa di sini?
ya pada lingkaran, dan ini seperti itu ya. Nah, kalau lingkaran ini berapa? Nah, kalau misalkan di sini ambil saja panjangnya 1 ya. Panjangnya 1. Nah, berarti di sini jari-jarinya berapa? Ya, 1 sinus theta ya. 1 sinus theta ya. Nah, Anda kalikan panjangnya ini gitu ya. Panjangnya ini ya. Berapa? 2 PR ya. 2 PR ya. Nah, terus kalau misalkan tetanya Anda lihat dari theta sampai theta plus d theta gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ini berapa sih panjangnya? Ini 1 kali apa di sini? Kali d theta ya. Nah, ini berarti d theta ya. D theta ya. Nah, jadi kalau Anda bentangkan seperti itu, maka luas ya. Ini adalah apa? 2pi. Apa tadi? 2pi R sin theta gitu ya. Kali d theta gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat tetanya itu. Kalau Anda lihat dari mana di sini? Ya, ini 0 sampai apa? Sampai pi ya. 0 sampai pi ya. 0 sampai pi ya. Nah, ini sudut ruangnya. Ya, Anda bisa tulis tadi apa? 2pi sin theta d theta ya. D theta ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini apa fungsi partisi ya, terkait dengan energi magnetisasi ini. Anda bisa tuliskan seperti ini ya. Ya, ini C ini konstanta saja ya. Nah, kalau integral seperti ini bisa nggak Anda selesaikan ya? Ya, mesti bisa ya. Anda gunakan apa di sini? Apa? Gunakan apa di sini? Substitusi aja ya. Ya, jadi ini misalkan Anda bisa tulis sebagai X ya. X ya. Ini sama dengan apa? Mu H gitu ya. Cos theta dibagi KT gitu ya. Nah, maka dx-nya Anda bisa tulis apa di sini? Ini sama dengan apa? Ini kan konstan-konstan semua ya. Ya, jadi Anda bisa tulis ini apa? Mu H gitu ya. Dibagi KT. Nah, turunan dari cos theta itu apa? Min gitu ya, min sin theta gitu ya. Sin theta d theta gitu ya. D theta gitu ya. Ya. Nah, jadi sin theta d theta ini bisa Anda gantikan sebagai dx dibagi ini semua ya. Ya, dan jangan lupa ada minusnya gitu ya. Ya. Nah, ini Anda bisa tulis E pangkat apa? X gitu ya. Nah, ini dx gitu ya. Nah, integral ini apa? E pangkat X dx itu sama dengan apa di sini? Sama dengan apa? Ya, E pangkat X ya. Ini masukkan saja batasnya gitu ya. Nah, waktu masukkan batasnya, X-nya ini Anda kembalikan bentuknya gitu ya. Ya, tetanya mulai dari 0 sampai pi ya. Nah, kalau Anda selesaikan, Anda dapatkan bentuk seperti ini ya. Nah, kalau Anda lihat nih bentuk apa nih? Sin hiperbolis ya, hiperbolik ya. Ya, ada pertanyaan tidak? Ya, jadi Anda bisa lihat kerumitan gitu ya, mencari variabel-variabel atau besaran termodinamika itu bisa Anda apa di sini bebankan pada mencari apa fungsi partisinya ya, fungsi partisinya ya. Ya, tadi kan sudah ditunjukkan ya. Jadi energi apa di sini? Ya, nah seperti itu ya. Nah, ini Anda bisa apa? Bisa dapatkan energi magnetisasinya gitu ya, magnetisasinya ya.
Ya. Nah, ini Anda bisa lihat seperti ini ya. Ya. Ya, bentuknya kelihatannya rumit gitu ya. Nah, yang ini bisa Anda sederhanakan ya menjadi fungsi yang kita sebut dengan fungsi Langevin ya. Langevin ini apa? Lx ya. Langevin ini sama dengan apa di sini? X gitu ya. Minus kotangen gitu ya. X ya. Seper X ya. Seper X ya. Nah, gitu ya. Nah, ini fungsinya seperti ini ya. Langevin X ya. Jadi kalau apa di sini X-nya itu apa besar sekali gitu ya. Besar sekali kan berarti apa di sini? Kalau X-nya besar sekali berarti apa di sini? KT ya. Nah, besar sekali berarti apa? Ini ya, ini kan Langgevinnya gini ya. UH dibagi KT ya. Nah, berarti UH-nya ini apa? Lebih besar dari KT gitu ya. Ya. Nah, kalau kecil gitu ya, kecil ya Anda bisa tuliskan di sini X-nya ini lebih kecil dari 1 ya. Berarti di daerah sini ya, di daerah sini. Kalau besar ya di daerah sini gitu ya. Ya gitu ya. Ya, jelas ya. Nah, jadi Anda bisa dapatkan tadi kan kelihatan ya magnetisasinya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ya. Ya, jadi Anda bisa tulis E-nya sama dengan minus MH gitu ya. Nah, jadi M-nya Anda bisa tulis magnetisasinya sama dengan apa di sini? Energinya gitu ya. Magnetisasinya dibagi apa? Kuat medannya gitu ya. Kuat medannya ini kalau Anda bagi ini tinggal dibalik aja ya, dibalik ya. Ya, gitu ya. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini dua keadaan aja yang ekstrim ya. Jadi kalau X-nya itu lebih besar dari 1 atau di sini UH lebih besar dari KT ya daerah sini ya. Maka Anda bisa lihat ini kan jadi apa? Mendekati 1 ya. Mendekati 1 ya. Ini Anda bisa lihat. Coba lihat dari gambar ini kan mendekati 1 ya. Nah, jadi kalau ini mendekati 1 maka magnetisasinya sama dengan apa? N kali apa? Momen dipol magnetnya gitu ya. Magnetnya N gitu ya. Nah, kalau X-nya kecil. Nah, berarti kan di daerah sini ya. Nah, kalau di daerah sini Anda bisa lihat ini seperti apa? Linear ya, linear ya. Linear dan ini slope-nya apa? Sepertiga ya, sepertiga ya. Sepertiga ya. Ya. Nah, jadi Anda bisa dapatkan di sini apa? M-nya itu ya Anda tinggal tuliskan saja. Jadi apa? N mu kuadrat gitu ya. Ini kan ada mu H gitu ya. Kan X-nya ini ya. X-nya ini kan Anda bisa tuliskan kalau linear gini kan berarti L-nya ini sama dengan apa? Sama dengan apa? X per 3 kan? Ya enggak? Jadi di sini X per 3 ya. Karena X-nya linear gitu ya. Terhadap X ya. Ini kan X ya. Dan ini slope-nya sepertiga ya. Nah, jadi Anda masukkan ke sini. Jadi N di sini mu jadi mu kuadrat ya. 3KT dikali H gitu ya. Ya, gitu ya. Ya. Nah, jadi Anda dapatkan magnetisasinya seperti ini gitu ya. Ya. Nah, dari magnetisasinya ini Anda bisa dapatkan suseptibilitas magnetiknya ya untuk apa di sini medan yang kecil gitu ya. Medan yang kecil sama dengan apa? N mu kuadrat dibagi 3 KT ya. 3 KT ya. Ya, gitu ya. Oke. Ya, jadi Anda bisa lihat tadi M-nya itu sama dengan apa tadi? M-nya ini kan sama dengan apa tadi? Suseptibilitasnya gitu ya dikali apa? Kuat medannya gitu ya.
Nah, jadi suseptibilitasnya Anda dapatkan seperti ini ya. Nah, kalau medannya kuat, ya berarti apa? Memaksa semua momen dipolnya apa? Sejajar gitu ya, sejajar ya. Nah, kalau tidak, ya Anda bisa lihat suseptibilitasnya seperti ini. Nah, ini bergantung pada apa? Temperatur juga gitu ya, temperatur ya. Oke ya. Nah, ini saya lanjutkan ya. Ya, tadi untuk apa di sini? Untuk gas paramagnetik gitu ya, gas paramagnetik gitu ya. Nah, ini contoh aplikasi yang keduanya ini adalah untuk osilator ya, osilator harmonik ya. Nah, kalau Anda gunakan mekanika kuantum, ya Anda bisa dapatkan energinya sama dengan apa? Ya diskrit ya, N kali apa? Setengah gitu ya. N tambah setengah gitu ya, kali H terus frekuensinya gitu ya. Ya gitu ya. Nah, di sini Z-nya Anda bisa cari dulu ya. Sama seperti tadi ya, Z-nya ya jumlah apa di sini? Jumlah apa di sini? Ya, faktor Boltzmann-nya gitu ya, faktor Boltzmann-nya ya. Nah, kalau Anda jumlahkan ya seperti ini ya. Ini bisa dikeluarkan ya karena ini apa? Tidak apa di sini tidak dijumlahkan ya. Ini karena konstanta saja ya keluarkan ya. Yang ada indeks N-nya hanya bagian yang ini. Jadi Anda bisa tulis setengah H nu dibagi KT gitu ya. Nah, ini sigma dari 0 tak berhingga dan seterusnya gitu ya. Ya, kayak begitu ya. Nah, di sini mungkin Anda masih ingat ya, deret ya, deret ya. Ini kan seperti apa di sini? Menjumlahkan apa di sini? X pangkat N ya. N ya. Nah, X-nya di sini apa? X-nya adalah apa di sini? E pangkat minus apa di sini? H nu dibagi apa? KT ya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin Anda pernah belajar apa? Deret ya. Deret apa? Deret Maclaurin ya atau deret Taylor ya. Jadi kalau Anda punya apa di sini? 1 dibagi apa? 1 ini minus X gitu ya. Minus X gitu ya. Atau Anda bisa tulis apa di sini? 1 minus X pangkat min 1 gitu ya. Min 1 ya. Ini fx-nya gitu ya. Fx ya. Nah, ini Anda bisa uraikan ya di dalam deret apa? Maclaurin ya. Ini apa? Anda bisa tulis sama dengan apa? F0 gitu ya. F0 ya. Tambah apa di sini? F aksen 0 gitu ya. Ini apa? Ini deret pangkat ya. Ini X ya. X dan seterusnya gitu ya. Ini apa? X pangkat N gitu ya. N, ya. Nah, di sini ada koefisiennya ya. Nah, koefisiennya itu terkait dengan yang ini ya. Misalkan untuk apa? X pangkat 0 gitu ya. Koefisiennya adalah F0 gitu ya. Nah, untuk X ya, maka koefisiennya apa? F aksen 0 gitu ya. Nah, kalau X pangkat N, koefisiennya apa di sini? Yang di depannya ini apa? Ya, Anda bisa tuliskan di sini apa? Turunan ke N gitu ya. Ya, turunan ke N dari apa? F gitu ya. Pada nilai ke 0 dibagi apa di sini? N faktorial gitu ya, faktorial ya. Ya, gitu ya. Ya. Nah, ini kalau Anda selesaikan, coba saja. Coba saja ya.
ya F0 berapa? Ya masukkan saja 0, 1 kan. Jadi betul 1 ya. 1 ya, tambah gitu ya. Nah, F aksen 0 berapa? Ini diturunkan saja ya. F aksen 0 berapa? F aksennya sama dengan apa di sini? Min 1 gitu ya. Terus apa di sini? Ini pangkat apa di sini? Min 2 gitu ya. Min 2 terus apa di sini? Min 1 ya. Ya, jadi ini plus ya, plus ya. Nah, ini kalau Anda masukkan X-nya sama dengan 0, ya ini kan kembali menjadi apa? Jadi itu ya, menjadi 1 ya. Nah, jadi Anda bisa tulis ini X, koefisiennya berapa di sini? Ya, 1 gitu ya. Nah, tambah, nah kalau F aksen, double aksen apa di sini? Ya, Anda turunkan lagi aja ya. Ini min 1 gitu ya. Min 1 ini jadi apa? Min 2 gitu ya. Min 2 gitu ya. Ini apa? Kurung apa di sini? Min berapa di sini? Min 3 ya. Min 3 ya. Ya kan? Nah, kali apa di sini? Kali min 1 ya, min 1. Nah, ini jadi 2 ya. Nah, ini kalau Anda masukkan X-nya sama dengan 0, ini sama dengan apa? 2 gitu ya. Nah, kalau Anda tuliskan di sini jadi apa? 2 dibagi apa? 2 X pangkat 2 gitu ya. Nah, ini Anda bisa teruskan gitu ya. Jadi 1 dibagi 1 per X gitu ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan sigma ini ya. Sigma ya. Ya, jelas ya? Nah, jadi bentuk yang ini bisa Anda sederhanakan ya. Ini kan tadi bentuknya apa nih? Anda bisa tulis X pangkat N ya. Nah, ini bisa Anda tuliskan di sini E pangkat apa di sini? Ini kan nggak diapa-apakan ya. Tulis saja semuanya ya. Nah, tapi di sini Anda tulis 1 dikurang apa? X gitu ya. Nah, X-nya Anda masukkan bentuk ini ya. Nah, jadi Anda dapatkan Z-nya sama dengan itu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini segala kerumitannya itu sekarang jadi dibebankan pada mencari apa? Fungsi partisinya gitu ya. Ya, nah fungsi partisi itu tadi definisinya apa? Ya, jumlah apa di sini? Faktor Boltzmann gitu ya, Boltzmann ya. Ya, gitu ya. Nah, kalau Z-nya sudah dapat, ya selanjutnya sih standar aja gitu ya. Misalkan Anda ingin mencari apa di sini energi rata-ratanya gitu ya. Nah, ini misalkan energi rata-ratanya KT kuadrat, ini apa? Log Z ya. Terhadap apa di sini temperatur gitu ya. Ada volume tetap gitu ya. Nah, Z-nya tadi apa? Kan Anda sudah dapatkan ini ya, sorry ya. Jadi mana Z-nya ini ya, seperti ini ya. Nah, kalau apa tadi? Ini temperaturnya cukup tinggi, maka suku yang ini kan jadi apa? Jadi kecil ya. Jadi kecil. Nah, ini Anda bisa sederhanakan ya. Sederhanakan ya. Ya, jadi kalau Anda sederhanakan, ya maka Anda dapatkan turunannya seperti ini. Dan kalau temperaturnya tinggi ini lebih kecil dari 1 gitu ya. Ya, maka Anda dapatkan bentuk yang seperti ini ya. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya jadi Anda bisa tuliskan ini setengah gitu ya. Masukkan ke sini ya. Nah, nanti Anda tinggal apa di sini ya ini KT ini kalikan ke sini ya. Kalikan ke sini. Nah, suku yang ini nanti bisa Anda buang ya. Kalau temperaturnya tinggi
sebentar, ini Anda kalikan saja. Ini kan jadi KT-nya hilang ya. Ini hilang ya. Ini setengah ya. Nah, maka Anda bisa lihat ini setengahnya nanti hilang gitu ya. Maka yang ada itu hanya apa? Suku KT gitu ya. Nah, cocok nggak nih ya? Cocok nggak? Benar nggak hasilnya energi apa di sini rata-ratanya gitu ya dari apa? Osilator harmonik itu sama dengan KT, betul nggak ya? Ya, Anda bisa apa di sini bandingkan dengan apa? Prinsip ekipartisi energi gitu ya. Jadi kalau di osilator, ini ada berapa derajat kebebasan? Ya, ada 2 ya, ada 2 derajat kebebasan ya. Ya. Nah, setiap derajat kebebasan itu terkait dengan energi rata-rata yang besarnya berapa? Setengah KT gitu ya. Nah, karena di sini ada 2 derajat kebebasan, maka energi kinetik rata-ratanya Anda kalikan 2 ya. Nah, jadi betul nggak? Betul ya. Nah, kalau ini Anda menggunakan prinsip ekipartisi energi, nah ini Anda hitung dengan menggunakan apa di sini? Apa di sini? Fungsi partisi ya. Ya, gitu ya. Ya. Hasilnya sih sama ya. Nah, ada pertanyaan tidak? Ya, memang di sini ada yang kecil-kecil ya. Mungkin Anda harus terbiasa kalau ini kecil gitu ya. Nah, harus gimana gitu ya. Ya, di fisika suka begitu ya, menggunakan pendekatan-pendekatan ya, sehingga Anda bisa dapatkan bentuknya dengan mudah Anda bisa peroleh ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya, jadi Anda sudah lihat tadi aplikasinya, salah satunya di apa? Gas paramagnetik. Nah, terus kemudian apa? Osilator ya, osilator ya. Nah, ini Anda bisa gunakan nanti di dalam apa di sini misalkan konduksi panas gitu ya, konduksi panas ya. Nah, berapa misalkan apa heat capacity-nya dan sebagainya gitu ya. Anda bisa cari ya. Nah, ini aplikasi yang lain yaitu apa? Ketidakteraturan kisi gitu ya, kisi ya. Nah, Anda bisa bayangkan ya. Jadi ini adalah kisi gitu ya, di mana atom-atomnya ini apa? Basisnya ini teratur gitu ya, teratur ya. Nah, di antara apa di sini titik-titik kisi ini ada yang kita sebut posisi antara gitu ya. Ya, antara ya. Ya, kita sebut interstitial ya, interstitial ya. Jadi di antaranya gitu ya. Ya, bisa dibayangkan nggak? Ya, misalkan di sini apa? Di sini Anda bisa bayangkan ini adalah atom silikon gitu ya, silikon ya. Nah, terus Anda apa? Difusikan di sini misalkan apa? Fosfor atau germanium gitu ya. Nah, dia bisa macam-macam sih sebenarnya. Dia bisa menggantikan posisi dari ini atau bisa juga dia menempati apa? Posisi antaranya gitu ya, antaranya. Nah, di sini yang kita bahas adalah dia menempati posisi antaranya gitu ya. Antaranya ya. Nah, jadi yang kita bahas ini atomnya ya itu juga satu ya. Jadi misalkan di sini ini kan diisi ya. Nah, terus kemudian dia akan menempati ini gitu ya, menempati ini ya. Ya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa tanya berapa banyak cara gitu ya, berapa banyak cara untuk apa menempatkan N gitu ya, interstitial position-nya ini ya di dalam apa kisi tersebut gitu ya. Kisi tersebut. Jadi ini Anda bisa tuliskan ini energinya
untuk memindahkan ke sini E gitu ya. Ya. Nah, ini berapa banyak caranya? Ya, ini seperti apa? Kombinasi saja gitu ya. Nah, ini kan banyak apa di sini? Kisinya ini, jumlah kisinya itu adalah N gitu ya, N ya. Ya. Nah, terus kemudian dari N ini akan ditempatkan apa? Sejumlah N kecil gitu ya, di interstisialnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan apa? Probabilitas, ya Anda bisa tuliskan ya. Jadi kombinasinya adalah N besar gitu ya, faktorial, ya dibagi N kecil faktorial, dibagi N besar dikurang N kecil faktorial ya. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ya, ini atom, jenis atomnya satu gitu ya. Nah, tapi kalau nanti Anda belajar tentang apa semikonduktor, ya itu bisa apa jenis atomnya bisa dua gitu ya. Dua, ya. Ya, di sini jenis atomnya satu, hanya dia bisa apa mengisi gitu ya, mengisi posisi di antaranya itu ya, di antaranya ya. Ya, ya jelas ya. Nah, dari sini Anda bisa dapatkan apa di sini entropinya gitu ya. Nah, entropinya itu kan terkait dengan apa di sini? Dengan apa di sini? Ya, banyaknya cara gitu ya untuk nah, itu tadi Anda bisa dapatkan adalah apa di sini? N faktorial ya bla 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 ini ya. Nah, jadi entropinya Anda bisa tuliskan apa? Log gitu ya. W gitu ya. W-nya yang tadi itu ya. Ya. Ya, gitu ya. Nah, dengan cara menggunakan apa? Stirling ya, aproksimasi, maka Anda bisa sederhanakan jadi seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, kalau Anda tahu entropinya, maka Anda bisa dapatkan apa? M hold ya, free energinya ya. Ya. Karena ini kan prosesnya berlangsung pada apa? Volume tetap ya. Ya, Anda bisa lihat tadi apa? M hold-nya. Nah, gitu ya. 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 Ini KB T ln Z ya. Dan Z ya. Nah, tapi di sini Anda tidak mulai dari sini, tapi Anda bisa tulis sini energinya dikurang apa? T kali entropinya ya, entropinya ya. Karena itu Anda dapatkan bentuk ya seperti ini ya. Ya. Oke ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, ini Anda bisa lanjutkan gitu ya. Nah, kalau dia dalam keadaan apa? Setimbang gitu ya, setimbang. Nah, tadi kan Anda bisa lihat ya. Tadi apa? F-nya itu terkait dengan arah dari proses gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan apa di sini di dalam keadaan setimbang gitu ya, ya maka Anda bisa lihat di sini terhadap n-nya itu mesti apa turunannya 0 ya. Ya, ini mungkin sederhana ya. Jadi kalau Anda punya fungsi gitu ya, fungsi gitu ya. Ya, jadi pada keadaan apa di sini ekstrim, ya ini kan kemiringannya 0 gitu. Nah, ini terkait dengan itu ya. Ya, jadi Anda bisa lihat n-nya ini bisa apa? Naik atau Anda turun-turunkan. Nah, pada suatu keadaan, nah Anda bisa lihat di sini apa? Derivatifnya ini sama dengan 0 gitu ya. Ya. Nah, dari sini Anda bisa dapatkan apa di sini? Hubungan seperti ini. Nah, Anda kemudian bisa dapatkan banyaknya apa di sini? Posisi interstisialnya itu terhadap apa? Temperatur gitu ya. Temperatur ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau temperaturnya naik, N-nya bertambah atau berkurang? Temperaturnya naik, N-nya bertambah atau berkurang?
Bukan semua konstanta ya, cuman ini saja kalau temperaturnya naik gitu ya, maka sukunya ini jadi apa? Jadi mengecil ya. Ya, mengecil ya. Nah, berarti N-nya jadi apa di sini? Membesar gitu ya. Nah, ini bisa menjelaskan ya. Jadi kalau misalkan Anda punya apa tadi? Kisi gitu ya, kisi ya. Oke lah pada temperatur apa rendah gitu ya. Dia menempati apa? Menempati normalnya gitu ya, normalnya ya. Normalnya ya. Nah, begini temperatur rendah gitu ya. Nah, begitu temperaturnya ada naikkan, nah ini mulai ya dia mengisi ini gitu ya. Mengisi itu gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini kalau temperaturnya makin tinggi, ya apa di sini cacatnya ini makin banyak gitu ya, karena dia akan mengisi apa posisi-posisi yang kosong gitu ya. Nah, jadi itu bisa menjelaskan tentang material gitu ya, material ya, cacat di dalam apa material ya. Lalu apa hubungannya kalau dia menempati apa posisi-posisi interfacialnya gitu ya. Nah, itu konsekuensinya banyak ya terhadap apa sifat kelistrikannya gitu ya, nanti sifat apa mekaniknya juga gitu ya. Ya, karena itu nanti Anda bisa lihat ya di dalam apa sains itu cacat itu belum tentu sesuatu yang buruk gitu ya. Justru itu didesain gitu ya. Anda bisa desain untuk menghasilkan apa efek tertentu gitu ya. Nah, kalau kita kan kalau cacat kesannya apa? Sesuatu yang apa? Ya yang harus dihindari gitu ya, yang harus dihindari. Nah, justru kalau di dalam apa? Material itu sering di apa? Diharapkan gitu ya. Ya, ya gitu ya. Ya mungkin Anda pernah belajar semikonduktor ya. Jadi kalau Anda punya ini silikon gitu ya, kan Anda tahu ya, ini band structure-nya kayak begini ya. Ini Anda bisa katakan apa? Pita valensi gitu ya. Ini pita apa? Pita konduksi gitu ya. Yang paling mudah itu adalah misalkan Anda apa? Menyisipkan sesuatu di sini, ini diganti ya, diganti ya. Nah, begitu diganti, maka Anda bisa lihat di sini energinya itu bisa dekat dengan apa? Pita konduksi atau bisa juga dekat dengan pita valensi ya. Mana yang Anda inginkan gitu ya. Nah, kalau yang dekat dengan pita konduksi ya saya katakan sebagai donor elektron ya, donor elektron ya. Kalau dekat pita valensi saya katakan akseptor ya, akseptor ya. Karena Anda bisa bayangkan misalkan silikon kan valensinya 4 ya. 4 ya. Nah, ya. Nah, kalau salah satu silikon ini saya ganti misalkan dengan fosfor gitu ya. Nah, fosfor itu valensinya 5 gitu ya. Nah, berarti di sini ada apa di sini? Ada elektron tidak berpasangan gitu ya, dan ini terikat lemah gitu ya. Nah, ini bisa jadi apa? Elektron bebas gitu ya, bebas ya. Nah, nanti kalau dia ditendang, ya Anda bisa lihat elektron dari kulit yang lain akan mengisi itu ya. Nah, jadi kalau misalnya intrinsik saja, maka Anda bisa lihat elektron itu harus bisa mengatasi apa barrier atau di sini apa gap yang sebesar ini gitu ya. Nah, tapi kalau Anda sisipkan di sini apa apa di sini atom asing gitu ya, maka dia tidak perlu energi sebesar itu ya, dia hanya perlu energi sebesar itu saja untuk apa memindahkan elektronnya ke pita konduksi gitu ya, pita konduksi ya. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat ya aplikasinya ya. Jadi itu didesain ya, bisa didesain ya. Nah, sekarang Anda lihat ya siapa yang meragukan teknologi semikonduktor ya. Jadi apa saja bisa dibuat ya dari teknologi semikonduktor ya. Ya, gitu ya. Ya, ada pertanyaan tidak?
Ada pertanyaan? Ya, jadi ini sebenarnya kalau dilihat-lihat gitu ya, ini metode yang menarik ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kerumitan itu bisa dipindahkan kepada persoalan apa? Mencari fungsi apa tadi partisinya ya. Saya rasa ini sama waktu Anda belajar tentang apa? Tentang rotasi gitu ya, rotasi ya. Jadi kerumitan dari gerak rotasi itu untuk single particle atau apa di sini berbentuk benda tegar. Nah, kerumitannya itu dipindahkan gitu ya ke persoalan mencari momen inersianya. Nah, kalau itu sudah dapat ya semuanya seperti biasa gitu ya. Jadi seperti Anda membahas apa rotasi satu partikel gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi kalau Z-nya itu sudah dapat, ya Anda bisa dengan mudah mencari apa? Mencari besaran atau variabel termodinamik yang lain gitu ya. Ya sama gitu ya, sama ya. Jadi untuk kasus apa? Tadi apa? Osilasi gitu ya. Untuk kasus apa tadi? Paramagnetik ya. Nah, itu semua sama gitu. Jadi kelihatan yang awalnya saja berbeda yaitu mencari Z-nya gitu ya. Nah, kalau Z-nya sudah dapat ya sudah semuanya dilakukan secara sama gitu ya, sama ya. Nah, ini saya rasa dengan belajar seperti ini Anda bisa lihat ya hal-hal yang menarik gitu ya. Ya, misalkan tadi apa? Kalau Anda lihat di sini tadi kisi mana ya. Nah, jadi Anda bisa mengerti sekarang ya. Jadi kalau misalkan temperaturnya Anda naikkan gitu ya, nah maka atom-atom yang di posisi normal itu bisa saja menempati apa? Posisi interstitialnya, posisi antaranya gitu ya. Dan kalau temperaturnya makin tinggi, ya makin banyak gitu ya mengisi ya. Nah, nanti selanjutnya tinggal apa? Bagaimana aplikasinya saja gitu ya. Tapi di sini sudah memberi satu apa? Jalan gitu. Oh, kalau misalkan temperaturnya saya naikkan gitu ya, maka atom-atom itu akan menempati lebih banyak menempati akan bertambah gitu ya, menempati posisi antaranya gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, nanti itu bisa dikaitkan dengan apa? Dengan persoalan apa? Fabrikasi ya, fabrikasi atau proses ya materialnya ya. Ya kan? Ya, misalkan Anda mungkin pernah tahu ya, misalkan apa bedanya baja gitu ya dengan besi gitu ya. Ya, kalau dilihat ya bahan bakunya ya sama ya, itu apa besi gitu ya. Cuman di baja itu apa ditambahkan apa karbon gitu ya, karbon ya. Nah, tapi Anda bisa lihat dengan menambahkan karbon itu mana yang lebih kuat ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ada bagusnya Anda apa? Anda pikirkan ya. Ya, jadi bukan sekedar oh dia akan mengisi itu gitu ya. Nah, tapi dengan dia bisa mengisi itu, posisi-posisi itu mesti ada konsekuensinya gitu ya. Nah, nanti akibatnya apa? Waktu Anda memprosesnya atau membuatnya gitu ya. Nah, itu pasti temperatur jadi pertimbangan yang penting gitu ya, yang penting ya. Nah, karena itu nanti kelihatan apa termodinamika itu tidak bisa diabaikan di dalam banyak proses gitu ya. Banyak proses ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan apa? Performance ya, performance dari apa? Dari material ya. Ya kelihatannya sederhana hanya temperatur gitu ya. Nah, tapi dia bisa apa? Mempengaruhi banyak hal ya. Ya contohnya ini ya, dengan temperaturnya Anda naikkan,
dia akan mengisi posisi-posisi apa di sini antaranya ini gitu ya. Nah, kalau temperaturnya rendah ya hanya sedikit ya, sedikit ya. Nah, Anda mau yang mana? Ya itu tergantung apa yang Anda pikirkan gitu ya. Ada pertanyaan? Ini kok agak itu ya, agak sepi ya. Apa habis itu ya, habis Lebaran ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, jadi kalau dilihat-lihat tadi apa? Aplikasinya banyak ya. Tapi poin pentingnya tadi apa? Bagaimana kita bisa mencari apa tadi? Fungsi partisinya gitu ya. Ya itu saja gitu ya. Poin pentingnya gitu ya. Nah, kalau Anda sudah dapatkan ya Anda bisa apa? Cari besaran-besaran yang lain ya. Nah, jadi kalau Anda melihat seperti itu, nah itu harus terasa apa? Wah, ini kayaknya penting gitu ya. Nah, kalau setelah melihat itu kelihatannya biasa-biasa saja, nah itu mesti ada yang salah gitu ya. Ya gitu ya. Ini nggak ada yang itu, nggak ada yang komen. Bapak, saya izin bertanya. Oh, silakan ya, silakan ya. Pak, saya ingin bertanya yang pada bagian slide sebelumnya, Pak, yang aplikasi pada bidang lain yang bagian di poll tadi, Pak. Bagian? Yang contoh di poll tadi, Pak. Oh, dipol ya. Oh, paramagnetik ya. Iya, paramagnetik. Nah, tadi saya terlewat untuk mendengarkan penjelasan Bapak yang di persamaan ini, Pak. Yang ini, bukan. Bukan, Pak. Yang Sebelumnya. slide Bapak yang seharusnya ada gambar tapi nggak ada gambarnya itu. Nah, ini Pak. Yang ini ya. Oh iya iya Nah, iya. Pak, saya tadi terlewat untuk mendengarkan penjelasan Bapak. Nah, untuk di sini itu sebagai apa ya, Pak? Nah, ini medan magnet ya, medan magnet ya. Ya, kalau misalnya belajar di itu mungkin sering menggunakan B gitu ya, B ya. Nah, tapi kalau kita belajar lebih lanjut, H dan B itu dibedakan gitu ya. Nah, kalau B itu biasanya terkait dengan apa? Flux gitu ya, flux ya. Ya, ini H-nya ini padanannya dengan E gitu ya. E, ya. Jadi misalkan di dipol apa di sini dipolarisasi ya. Mungkin Anda masih ingat. Oh, ini harus saya perbesar dulu ya. Oke ya. Nah, kalau misalkan Anda punya apa di sini dipol listrik ya. Dipol listrik itu misalnya apa di sini? Apa molekul apa yang punya dipol listrik? Bisa sebutkan nggak molekul yang punya dipol listrik? Ya, misalkan gini ya, ini karbon gitu, ini rantainya ini ya polimer gitu ya. Ini karbon gitu ya. Nah, di sini misalkan ada apa? Ada fluor gitu ya. Ada fluor, ini ada fluor gitu ya. Nah, Anda bisa lihat karbon dengan fluor itu elektronegatifnya kan apa? Berbeda ya. Ya, mana yang lebih besar? Ya, pasti fluor gitu ya. Jadi kalau misalkan dia join gitu ya, menggunakan bersama elektron, tapi kenyataannya elektronnya lebih banyak di mana? Di sekitar F gitu ya. Karena ini lebih apa? Lebih negatif gitu ya. Nah, karena itu ada dipol listrik yang arahnya ke sana gitu ya. Nah, ini juga sama ada ke sana ya. Seperti air juga gitu kan, H2O gitu ya. Ini O, ini apa? H gitu ya. Kalau ditanya ke hidrogen dan oksigennya pasti mereka bilang wah kita menggunakan pasangan elektronnya bersama tenang aja gitu ya. Tapi begitu dilihat-lihat
wah lebih banyak di sini gitu ya elektronnya. Nah, jadi lebih negatif, ini lebih positif. Jadi di sini Anda bisa lihat pusat muatan positif dan negatif itu terpisah gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan dipol yang arahnya apa? Dari negatif ke positif ya. Nah, karena dipol itu apa? Vektor, ya kalau dijumlahkan ya ini totalnya ya itu ya. Nah, ini maka seringkali dikatakan air itu adalah molekul yang polar gitu ya, yang polar ya. Ya ini juga sama, misalkan polimer gitu ya, ini molekulnya polar gitu ya. Tapi kalau misalkan gitu ya, nggak diberi medan listrik, apa yang terjadi? Arah momen dipolnya itu acak gitu ya, acak ya, seperti air juga acak gitu ya, acak ya. Nah kalau dia acak seperti ini gitu ya, ini nggak bisa dipakai misalkan sebagai sensor ya. Misalkan Anda gunakan dipol listrik ini untuk apa? Misalkan sensor tekanan ya, piezoelektrik atau pyroelektrik ya. Kalau piezoelektrik itu apa? Jadi Anda tekan gitu ya, tekan gitu ya. Maka di sini kan ada terjadi perubahan apa di sini? Perubahan dipolnya gitu ya, karena itu ya tekanan ya. Nah maka dia akan menghasilkan apa di sini beda tegangan. Nah dia akan menghasilkan arus gitu ya kalau dihubungkan dengan sirkuitnya. Nah ini jadi apa? Yang kita sebut dengan piezoelektrik gitu ya, piezoelektrik ya. Jadi kalau misalkan Anda gunakan untuk mengukur tekanan darah gitu ya, ya misalkan ya. Nah kalau yang konvensional kan tangan susternya itu megang apa nadi Anda gitu ya. Nah, nanti kalau apa dia merasa ada apa ada perubahan ya dia akan catat itu ya. Nah tapi itu kan apa nggak otomatis ya. Nah kalau ingin otomatis ya menggunakan piezoelektrik ini gitu ya. Jadi dari perubahan tekanannya itu Anda ubah menjadi apa di sini sinyal listrik gitu ya. Nah itu namanya piezo gitu ya. Nah penggunaannya banyak ya. Ya misalkan untuk apa di sini sensor apa di sini misalkan dari apa dari suara gitu ya. Ya jadi listrik gitu ya. Nah itu bisa menggunakan ini juga ya. Ya banyak gitu ya. Nah tapi kalau dipol listriknya ini apa? Dipol listriknya acak, ya polarisasinya ya nol gitu ya. Jadi Anda tekan-tekan, ya dia nggak menghasilkan perubahan dipol gitu ya. Dipol, maka nggak menghasilkan apa arus ya. Arus ya. Nah karena itu apa yang dilakukan? Dikenakanlah di sini medan listrik gitu ya, medan listrik ya. Nah dengan menggunakan medan listrik maka Anda bisa menyearahkan gitu ya, menyearahkan dipolnya gitu ya, dipolnya ya. Ya gitu ya. Nah kalau sudah searah terus medannya dihilangkan, maka sekarang dia jadi apa di sini? Mempunyai polarisasi gitu. Nah, sekarang ada tekan-tekan ya keluar gitu ya. Apa di sini arus listriknya gitu ya. Nah, tapi ini saya sebutnya piezo ya, bukan ferroelektrik ya, ferroelektrik karena medannya di apa? Dihilangkan polarisasinya tetap bertahan gitu ya, walaupun berkurang sedikit ya. Nah, kalau bahannya benar-benar acak gitu ya, apa dikatakan para elektrik gitu ya. Nah, begitu dihilangkan dia kembali lagi gitu ya, acak gitu ya. Acak ya. Ya gitu ya. Nah, jadi seperti ini nih acak gitu ya. Nah, kalau dikenakan ini ya dia terarah kan, coba saja. Anda punya dipol ya, ini dipol ya. Ini ambil saja dipol ini magnet ya, magnet ya. Nah, terus ada apa di sini? Ada medan H gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya ini kan akan diputar ya, diputar ya, diputar ya. Gitu ya. Sama dengan dipol listrik juga gitu. Ini positif, ini negatif ya. Negatif. Ini dipolnya kan ke sana ya. Nah, Anda beri medan listrik gitu ya. Yang homogen. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, ini akan mendapat gaya ke sana, yang mendapat gaya yang berlawanan ya. Karena gayanya berlawanan, maka dia akan memutar gitu ya, memutar ya. Nah, jadi menyebabkan dia berarah gitu ya, mengikuti arah medannya gitu ya. Tapi kalau medannya kecil, tentu saja nggak sampai apa memutar semuanya gitu ya. Ya seperti tadi ditunjukkan ya.
Kecuali tadi medannya besar sekali gitu ya. Kalau medannya besar sekali ya semuanya jadi apa? Jadi searah gitu ya. Kalau gambaran kasarnya gitu ya. Karena itu magnetisasinya N kali itu saja gitu ya. Tadi N kali apa? Momen dipolnya gitu. Karena sudah searah ya. Nah, kalau tidak ya Anda harus hitung gitu ya. Harus hitung berapa sih? Ya, berapa Anda ambil rata-ratanya gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi ingat ya, ini bahannya apa? Disebut paramagnetik gitu ya. Jadi begitu medannya dihilangkan, ya dia kembali apa? Kembali acak gitu ya, acak ya. Nah, itu salah satu penyebabnya karena apa di sini ya. Sebenarnya kalau dia berdekatan, ya ini bisa berinteraksi gitu ya, berinteraksi ya. Nah, ini karena berjauhan gitu ya. Terus nanti ada tumbukan atau apa ya, begitu dihilangkan ya dia apa? Acak lagi gitu arahnya ya. Ya itu nanti menarik kalau Anda masuk ke apa? Ya rasanya di fisika itu agak sedikit ya membahas tentang kemagnetan gitu ya. Padahal kemagnetan nggak kalah pentingnya dengan kelistrikan gitu ya. Dan fenomenanya jauh lebih kaya gitu ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat kelistrikan dan kemagnetan itu ya mirip lah gitu ya. Jadi kalau di kelistrikan itu ada dipol listrik, ya di kemagnetan itu ada dipol magnetik gitu ya. Kalau di kelistrikan ada polarisasi, polarisasi apa? Jumlah momen dipol di dalam satu satuan volume gitu ya. Ya. Nah kalau di kemagnetan jumlah dipol magnet per satu satuan volume kita sebut dengan magnetisasi gitu ya. Magnetisasi ya. Nah, kalau magnetisasinya itu bisa dipertahankan, ya kita katakan di sini apa? Bahannya itu apa? Ya ferroelektrik, ya bahan magnetik gitu ya. Ya, jadi misalnya seperti apa? Kayak tembaga gitu ya. Terus apa? Itu bukan bahan magnetik gitu ya. Nah, tapi kalau di magnet itu kalau bukan bahan magnetik gitu ya, bukan berarti apa? Langsung kita sebut ya ini paramagnetik. Belum tentu juga, ada juga yang sifatnya diamagnetik gitu ya, diamagnetik ya. Kalau diamagnetik itu dia jadi melawan gitu ya, melawan ya. Ya jadi B-nya itu apa? Yang ditimbulkan oleh medan luar itu melawan gitu ya. Mungkin Anda pernah ingat itu ya, apa? Faraday ya. Ya, jadi kalau Anda punya loop gitu ya. Nah, terus di sini ada medan magnet gitu ya. Anda kenakan medan magnet. Nah, kira-kira medan magnet induksi yang ditimbulkan pada kawat ini arahnya kemana? Nah, Anda bisa lihat kalau ini bertambah gitu atau tiba-tiba ada gitu ya, maka Anda bisa lihat B induksinya melawan gitu ya. Melawan, ya. Nah, jadi Anda bisa lihat nanti kalau terkait dengan orbital gitu ya, itu menghasilkan apa? Medan magnet yang melawan medan luarnya. Jadi dia mengecil gitu ya. Mengecil ya. Nah, hal ini juga menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tarik-tarik gitu ya, kok saya bisa tahu gitu ya. Misalnya contohnya ya, tadi kan ada bahan apa? Pernah dengar NMR nggak? NMR ya, apa? Nuklir magnetic resonance. Nah, ini kan dari insinya ini kalau misalkan proton ini ada apa? Ada spinnya gitu ya. Nah, ini sama. Jadi kalau dikenakan medan luar, maka dia akan terpisah gitu ya. Ini yang apa? Yang up dan down gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau protonnya ini telanjang gitu ya, tidak ada elektronnya, ya ini energinya sudah tertentu gitu ya di dalam medannya. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada elektron, nah seberapa besar elektronnya, maka dia akan mempengaruhi energi levelnya gitu ya, energi levelnya. Ya. Nah, karena itu nanti absorpsi atau resonansi dari apa spinnya ini sangat bergantung pada lingkungan. Karena itu misalkan proton gitu ya, dekat dengan apa? Dengan karbon gitu ya. Proton dekat dengan oksigen gitu ya. Nah, ini nanti chemical shift-nya, pergeserannya itu akan berbeda. Nah,
Dari sini Anda bisa dapatkan, oh berarti yang dekat dengan proton itu hidrogen, yang dekat dengan proton itu misalkan oksigen atau fluor dan sebagainya ya. Ya, jadi luar biasa ya. Luar biasa. Dari konsep-konsep yang sederhana Anda bisa perluas gitu ya. Ya, sehingga Anda bisa mengetahui sesuatu yang ya kalau kita katakan di sini tidak terlihat ya. Ya, tidak terlihat ya. Ya kan ada yang pernah melihat atom? Enggak ada. Ya. Atau Anda bisa lihat di sini di sekitar hidrogennya itu ada apa gitu ya. Nah, tapi dengan konsep fisika yang kita pelajari, nah kita bisa tahu gitu ya, bisa tahu ya. Nah, ini Anda bisa perluas ya. Misalkan Anda kaitkan dengan apa? Nah, ini kalau misalnya molekulnya normal seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya molekulnya itu apa? Ya, katakan saja ada di sini semacam radikal bebas atau dekat-dekat situ gitu ya. Nah, itu juga bisa ketahuan ya. Ketahuan ya. Jadi kalau Anda ingin tahu ini sel yang sehat atau ini yang rusak gitu karena kanker gitu. Nah, itu juga bisa tahu gitu ya. Nah, tapi tentu saja Anda harus punya peralatan yang sekelas ini ya. Mungkin pernah tahu nggak nih harganya berapa? Ini harganya lumayan mahal ya. Dan bukan hanya mahalnya saja, tapi dia butuh di sini fasilitas-fasilitas pendukungnya ya. Misalkan untuk pendinginnya kalau gunakan high resolution itu dia butuh argon gitu ya. Nah, itu harganya mahal sekali gitu ya. Jadi bisa saja bisa membelinya, tapi setelah itu nggak kepake ya, karena nggak bisa membeli argonnya yang mahal ya. Kalau hanya gas di sini atau liquid nitrogen saja sih murah gitu ya. Nah, kalau ini perlu pendinginan yang dekat-dekat sekitar 3 atau 5 Kelvin gitu ya. Nah, jadi kalau ada lembaga yang ya sok-sokan gitu ya beli NMR ya, ya tunggu aja ya. Kecuali kalau ini banyak digunakan gitu ya, mungkin bisa share mengenai perawatannya gitu ya. Nah, tapi kalau buat orang fisika sih nggak masalah ya, berarti kita bisa menggunakan banyak hal gitu ya untuk mengetahui ya banyak hal juga gitu ya, banyak hal juga ya. Ya hanya tadi gitu ya, mungkin harus banyak membaca gitu ya, banyak berdiskusi gitu ya, atau Anda suka lihat-lihat video yang menarik gitu ya. Nah, jangan lupa Anda pahami konsep dasarnya gitu. Karena dengan memahami konsep dasar itu Anda bisa punya kebebasan kemana-mana gitu ya. Ya. Tadi saya bisa cerita tentang medis, bisa cerita tentang material maju dan sebagainya gitu ya. Ya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan buku itu bukan lagi satu kendala ya. Kalau zaman saya sih harus beli buku ya, harus ke perpustakaan karena nggak ada internet ya. Anda tahu nggak? Kalau waktu zaman saya itu kalau saya ingin jurnal gitu ya, saya harus pesan ke British Council itu 3 minggu ya paling cepat ya. Nah, nanti dapat kopiannya saja dan kopiannya juga hanya beberapa jurnal gitu ya. Nah, kalau sekarang kan nggak begitu ya. Anda ketik-ketik sebentar, ya sudah dapat ya jurnalnya ya. Anda ketik-ketik sebentar, sudah dapat bukunya gitu ya. Nah, cuman hanya saat ini yang jadi masalah itu adalah kemampuan gitu ya. Kemampuan kita mengekstrak informasi gitu ya dari membaca itu dengan tepat, terus dengan benar. Nah, itu masalah tersendiri ya. Karena itu mungkin nggak dibiasakan ya. Jadi kalau kita baca di media itu kan pengennya cepat-cepat gitu ya. Nah, padahal kalau membaca buku itu Anda harus cerna gitu ya. Nggak perlu kecepatannya gitu ya. Ya kalau Anda bisa membaca cepat terus kemudian mengerti, nah itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, tapi biasanya ya dinikmati gitu, dicerna gitu ya. Ini apa sih? Ini apa gitu ya.
Kadang-kadang Anda harus membalik-balik gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi pertanyaan yang bagus ya, sahabat ya. Ya, gimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Nah, nanti kalau Anda punya bahan ferromagnetik gitu ya. Nah, itu propertiesnya lain lagi gitu ya. Jadi kalau bahan ferromagnetik dikenakan medan gitu ya, nanti ada teorinya ya, ada bisa baca ya. Dan nanti Anda bisa lihat domain-domain tertentu itu jadi membesar gitu ya, membesar ya. Nah nanti kalau medannya dihilangkan, ya dia tetap mempertahankan magnetisasinya gitu ya, atau polarisasinya gitu ya. Ya gitu ya. Oke, yang lain ada nggak? Ada? Dan Ya, kelihatannya nggak ada ya Pak Oki ya. Nah nanti mungkin kalau semester depan ya, nah itu Anda harus menyadari ya. Jadi memang diberi ruang yang cukup gitu untuk bertanya gitu ya. Karena itu yang penting gitu. Kalau misalnya cuma disuapin gitu ya, ini itu ya itu kuliahnya dengan mudah akan hilang gitu saja ya. Tapi kalau misalnya Anda tadi ada yang bertanya itu bagus, kritis gitu ya, kritis ya. Kadang-kadang pertanyaannya sederhana ya, tapi belum juga menjawabnya ya. Nah itu sebenarnya yang yang baik ya, yang baik ya. Jadi kemampuan literasinya harus ditingkatkan ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Oki ya. Silakan ke Pak Oki kalau ingin menambahkan ya. Ya, baik Pak Herman. Terima kasih atas materi pada hari ini. Saya ingin memastikan kembali, silakan jika ada yang pertanyaan, mungkin yang terkait pertemuan pada hari ini atau yang sudah dilalui kemarin. Tadi baru dari ada Puspita Sari ya. Sarah Salbila tidak ada. Ya, jadi gini ya, saudara ya. Jadi kalau misalnya orang presentasi itu nggak mungkin dia berpikir semuanya itu akan diserap, gitu ya. Tapi poin pentingnya gitu. Nah itu Anda harus belajar poin pentingnya apa sih gitu ya. Nah itu yang ya kalau orang bilang oleh-oleh yang bisa dibawa pulang gitu. Karena itu mudah diingat gitu ya. Nah tadi poin pentingnya apa tadi? Fungsi apa tadi? Ingat nggak tadi? Ini ya, ini apa? Z ini apa tadi? Fungsi apa? Fungsi partisi ya. Jadi Anda bisa lihat kerumitan dari persoalan sistemnya itu mekanika atau fisika statistik itu ya Anda bisa rumuskan dalam bentuk fungsi partisi gitu ya. Nah itu poin pentingnya gitu ya. Nah kalau Anda sudah dapat fungsi partisinya ya Anda bisa cari besaran-besaran yang lain gitu ya. Nah itu kan mudah ya. Mudah ya. Ya gitu ya, sama saja kalau misalnya tadi saya kasih contoh yang sederhana itu mengenai gerak melingkar rotasi gitu ya. Nah, Anda kan belajar bagaimana gerak rotasi dari satu partikel gitu ya. Nah, kalau Anda ingin memperluas apa yang dilakukan gitu ya. Nah, dengan memilih sistem koordinat tertentu, maka Anda bisa lihat sebenarnya persoalan rotasi itu bisa Anda kerumitannya gitu ya. Anda bisa pindahkan gitu ya, tinggalkan kemana di sini? Ke mencari momen inersianya saja gitu ya. Nah, kalau udah dapat momen inersianya mau gerak satu partikel
atau benda tegar atau 10 benda, ya itu sama saja gitu ya. Nah, itu poin-poin penting seperti itu memang harus apa ya, kalau menurut saya harus dicoba gitu ya, dicoba menangkap gitu ya, menangkap ya. Karena kalau seperti itu jadi Anda kan tidak terlalu terbebani gitu ya. Jadi apa sih tadi belajarnya, oh tentang ini gitu ya. Apa sih yang tadi dipelajari, A B C D sampai Z, wah ya nggak inget gitu ya. Saya rasa itu poin yang penting ya. Jadi kalau kita mendengarkan apa? Mendengarkan presentasi, mendengarkan seminar, pasti pembawa apa? Pemakalahnya itu juga tidak berpretensi untuk apa? Memberikan semuanya gitu ya. Ya, dia akan memberikan hal-hal yang pokok saja gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada pemberi makalah itu apa? Semuanya mau dimasukkan gitu ya. Nah, itu terlalu memaksakan gitu ya. Ya rasanya sih kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, Anda kan masih baru belajar ya. Ya kalau saya Pak Oki kan sudah apa? Ya sudah cukup ya apa? Ya ada pengalaman tentang itu ya. Mungkin baru pada ini Pak, apa namanya, liburannya masih terasa kurang kayaknya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan nanti ya semester berikutnya gitu ya. Nah, itu Oh harus ini ada, diingat. ya ada Pak, ini Pak dari Sarah ya. Ya, silahkan. Bisa, Sarah bisa menyampaikan sendiri atau ini mungkin saya bacakan. Ya, ya, silakan. Ini Pak, mengenai kalau boleh dijelaskan sedikit lebih rinci kenapa fungsi partisi ini sangat penting Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya, iya, Tentang iya. pentingnya fungsi partisi Pak. Ya, jadi sebenarnya awalnya sih hanya definisi begini saja ya. Kalau Anda perhatikan, jadi fungsi partisi itu kalau diperhatikan ini apa di sini? Jumlah itu ya. Ini apa? Kita katakan faktor Boltzmann saja ya. Ini kan kayak gini ya. Mana di sini Z-nya mana ya? Ya ginilah ini ya. Ini kan faktor Boltzmann ya. Faktor Boltzmann ya. Nah, tapi setelah dilihat-lihat gitu ya, loh, ternyata dari Z-nya ini Anda bisa turunkan banyak hal gitu ya. Nah, di situ gitu ya. Nah, jadi kelihatan ya. Kadang-kadang hanya soal ngotak-ngatik matematik sedikit saja, tapi ternyata itu memberi arti yang luas gitu ya. Nah, karena itu dikatakan penting gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, oh Anda kotak-katik, oh ternyata hanya inersia saja gitu ya. Nah, jadi saya bisa katakan dan kali, oh yang paling penting itu menghitung momen inersia. Loh, kenapa? Karena semuanya itu sudah dipindahkan bebannya ke sana. Jadi kesulitannya itu sudah dipindahkan ke sana. Jadi Anda bisa lihat ya, terkait dengan osilator, terkait dengan apa di sini? Dengan magnetisasi, energi magnetisasi ya. Kan energinya beda-beda gitu ya. Nah, tapi begitu Anda definisikan apa? Penjumlahan faktor Boltzmann-nya tadi apa? Fungsi partisinya itu. Nah, maka besaran-besaran yang lain itu dengan mudah Anda bisa turunkan secara sama gitu ya. Esensinya sama gitu ya. Ya hanya menghitung Z-nya saja yang apa yang agak berat gitu ya, beda-beda. Nah, karena itu ya saya bisa katakan di sini jadi menentukan fungsi partisi itu merupakan hal yang penting gitu ya, yang penting ya. Karena besaran-besaran yang lain, ya, misalkan energi dalam, ya saya bisa peroleh dari apa? Dari Z. Entropi saya bisa peroleh dari Z. Ya. Energi bebas Helmholtz saya peroleh dari Z. Ya. Bentuknya kan sederhana seperti ini ya. Ya gitu ya. Nah, tapi ini pertanyaan yang bagus ya, saya rasa ya. Kadang-kadang kita agak suka menanyakan apa sih pentingnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dengan Anda mendefinisikan atau memformulasikan Z-nya gitu ya, fungsi partisinya, maka dengan mudah Anda bisa dapatkan apa di sini variabel termodinamika yang lain gitu ya. Dengan cara yang sama gitu ya, mudah ya. Mudah ya. Nah, seperti ini ya. Ya, coba Anda lihat ya di sini kalau Anda sudah tahu energinya gitu ya, maka penjumlahan dari apa faktor Boltzmann dengan mudah Anda bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, kalau ini Anda sudah dapatkan, ya, ini Anda hitung saja ya.
maka Anda bisa dapatkan di sini. Kalau Z-nya sudah tahu, energinya tahu ya. Energinya tahu, ya Anda bisa dapatkan yang lain-lain ya, yang lain-lain ya. Ya di sini misalkan ya di sini dalam hal ini tentu saja energinya ya, energinya ya. Nah, dalam hal yang lain seperti osilator ini dengan Anda tahu Z-nya gitu ya. Ya. Nah, ini juga sama, Anda bisa dapatkan energinya gitu ya, energinya ya. Ya, ya seperti itu ya. Ya, walaupun awalnya kita nggak membahas secara spesifik ya tentang apa fungsi partisi gitu ya. Tapi begitu dibahas, loh kok kelihatannya apa di sini? Semua itu kok bisa diselesaikan dengan mencari Z-nya dulu gitu ya. Nah, karena itu jadi penting gitu ya. Jadi kan Anda bisa lihat energi dalam, apalagi ya, termasuk apa specific heat capacity ya bisa Anda dapatkan dengan mencari apa di sini Z-nya gitu ya. Nah, mencari Z-nya juga tidak susah ya. Tinggal menjumlahkan apa tadi faktor yang kita sebut faktor Boltzmann-nya ya, faktor Boltzmann ya. Oke. Ya, ini bagus ya. Setelah di apa? Dipaksa-paksa keluar juga ya. Sebenarnya banyak mungkin Pak. Iya. Mungkin nanti bisa di luar materi hari ini. Silakan kalian jika ada pertanyaan boleh di WA ke saya. Jika saya bisa menjawabnya, saya akan berikan jawabannya. Namun jika tidak, saya akan teruskan ke Pak Herman. Mohon bantuannya mungkin Pak Herman nanti jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Nah, ini bedanya belajar fisika ya. Kalau belajar fisika itu ya di balik itu apa gitu ya. Ya seperti saya suka cerita yang sederhana itu pegas gitu ya. Kalau orang belajar pegas ya sudah osilasi begitu saja gitu ya. Nah, kalau orang yang belajar fisika akan melihat di balik itu banyak ya. Misalkan apa? Oh, ini bisa untuk menentukan struktur molekul gitu ya. Bisa menentukan apa ini struktur bangunan itu bahaya atau tidak gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya. Ya, jadi itu yang saya maksud gitu ya. Jadi belajarnya nggak cukup formal gitu ya. Itu kan karena di fisika itu kita kan mencoba menyederhanakan kasus-kasus yang rumit itu dalam bentuk model-model sederhana gitu ya. Ya kan? Coba saja bidang miring gitu ya. Ya, pertama Anda abaikan apa di sini? Gaya geseknya gitu ya. Nah, Anda bisa selesaikan. Nah, kalau ada gaya geseknya gimana ya? Anda gaya geseknya diperlakukan sebagai gaya tambahan gitu ya. Nah, Anda berarti bisa menyelesaikan apa? Sedikit demi sedikit akhirnya sampai pada masalah yang apa? Yang rumit gitu ya. Dan juga termasuk aplikasinya gitu ya, aplikasinya gitu ya. Ya, misalkan ini contoh aja ya. Ini contoh ya, karena dulu saya pernah apa? Menguji orang gitu ya, menguji orang. Nah, dia mencoba menjelaskan tentang apa di sini? Penggunaan fisika di dalam dunia apa eksplorasi gitu ya. Nah, dia menggunakan ini, Anda mungkin pernah tahu juga ya, katrol gitu ya. Ya, gitu ya. Ini katrol gitu ya. Ini katrol gitu ya. Ini katrol gitu ya. Ya, nah ini disambung gitu. Nah, ini apa? Nah, ini ditarik gitu ya. Nah, ini di sini ada apa di sini? Mungkin bor apa di sini yang berat gitu ya. Nah, ini diam gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa dia menggunakan konfigurasi seperti ini gitu ya? Nah, ini saya pernah tanyakan gitu ya. Ini buat apa sih? Tapi nggak bisa jawab gitu ya. Nggak bisa jawab ya. Nah, padahal kalau kita apa belajar fisika ini hal yang sangat mudah gitu ya, mudah ya. Nah, tapi karena nggak pernah dikaitkan dengan apa aplikasinya, hal yang seperti ini nggak terpikir oleh kita gitu ya. Nggak terpikir ya. Ini Anda bisa bayangkan ya. Ini beratnya katakan saja misalkan M gitu ya, M gitu ya.
Nah, Anda bisa lihat kalau konfigurasinya seperti ini, maka tegangan tali untuk menariknya ini kan nggak perlu sebesar apa? Ini misalkan beratnya jadi apa? M kali G ya. Nggak perlu M kali G ya. Tapi Anda bagi saja jadi berapa? 4/4-nya atau apa gitu ya. Ya kan? Ya nggak? Sama saja. Misalkan Anda buat apa? Gini ya. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan menyebabkan apa di sini tegangan tali di sininya nggak terlalu besar ya. Nah, tapi karena kita hanya soal hitung-menghitung saja, di sini nggak terlihat kalau tegangan tali nggak terlalu besar itu buat Anda seperti nggak ada keuntungan. Padahal itu keuntungan yang besar. Artinya apa di sini? Yang real itu tegangan tali itu kan nggak boleh besar-besar ya. Kenapa kalau besar? Bisa putus ya. Ya, jadi kalau Anda melakukan pengeboran gitu ya, ya kalau tegangan talinya terlalu besar ya putus, karena itu dibuat konfigurasi seperti ini gitu ya. Jadi bebannya itu dibagi gitu ya. Ini misalnya ada 1, 2, 3, 4, ya dibagi 4 gitu ya. Nah, karena itu Anda bisa melakukan pengeboran dan nggak sebentar-sebentar apa ganti tali gitu ya. Nah, kalau kita kan selalu berpikir ini tali ya, mau dibebani berapa saja ya nggak putus gitu ya. Karena apa? Karena kita selalu berpikirnya dalam apa? Dalam ranah hanya berhitung-hitung saja gitu ya. Kita nggak pernah berpikir kalau tali itu diberi beban, dia akan mengalami apa? Deformasi dan bisa putus gitu ya, bisa putus ya. Nah, itu gunanya kita belajarnya ya tadi ya, harus apa? Harus apa namanya? Kritis gitu ya, kritis ya. Kenapa sih mesti begini gitu ya? Nah, saya ingat sekali nih waktu dia memberikan susunan seperti ini, begitu saya tanyakan nggak bisa, padahal sih kalau anak-anak TPB juga bisa sih ya menjawabnya ya. Nah, tapi karena nggak terbiasa apa di sini berpikirnya apa di sini secara sistematis gitu ya, terus nggak melihat apa di sini tadi ya kaitan satu dengan yang lain, nah itu susah menjawabnya gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi coba saja, karena kan Anda sudah masuk fisika ya. Masuk fisika. Jadi Anda bayangkan masuk fisika, masuk ke dalam ranah yang bidang yang menarik gitu ya. Nah, tapi kalau Anda cemberut-cemberut gitu ya, atau merasa nggak happy gitu ya, atau nggak pede, ya itu sangat sayang gitu ya. Padahal kalau Anda coba tekuni gitu ya, nah itu pasti kelihatan banyak hal-hal yang menarik gitu ya. Ya, saya pun tertarik sih sebenarnya ya. Jadi kalau anak saya suka bilang ke saya gitu, Pak, sudah jadi dosen kenapa masih belajar terus? Bilang gitu ya. Dia pikir mungkin kalau sudah jadi dosen nggak usah belajar lagi gitu ya. Nah, saya selalu membaca gitu ya tiap malam gitu ya. Yang mencari hal-hal yang baru gitu ya. Nah, itu jadi menarik gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa bersinggungan dengan banyak bidang gitu ya, banyak bidang, dan Anda nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut. Ya, dengan mudah Anda bisa masuk ke berbagai bidang ya. Kalau saya merasa begitu ya. Cuman satu hal yang saya nggak bisa itu naik sepeda aja. Jadi bidang yang lain saya berani lah gitu ya. Tapi kalau disuruh apa naik mobil gitu, maksudnya nyetir mobil atau membawa kendaraan bermotor gitu ya. Nah itu sepeda saya aja saya nggak berani gitu ya. Jadi pasti ada kelemahannya ya. Tapi yang lain-lain saya nggak terlalu khawatir ya. Ya misalnya ada yang nanyakan tentang apa nanoteknologi gitu ya, ya oke gitu ya. Nanyakan tentang A, B, C ya, saya dengan senang hati mau mendengarkan dan membaca terus mencari-cari gitu ya. Ya itu mungkin salah satu basic yang kita pelajari yaitu fisik gitu ya, fisik ya. Fisik, ya. Karena kalau saya ingat di waktu di Jepang itu teman saya itu kalau ditanya di luar bidangnya dibilang wah ini bukan bidang saya gitu ya. Dibilang gitu ya sudah selalu deadlock gitu ya. Atau kalau diskusi itu juga kadang-kadang nggak bisa berlanjut ya. Misalkan saya
Padahal dia bidangnya tentang teknologi gas ya. Saya cuma tanya tekanan itu apa sih gitu ya. Dia agak bingung ya. Dia jawabnya apa? Tekanan ya tekanan gitu ya. Selesai udah. Nah, terus begitu dijelaskan bahwa tekanan itu begini gitu ya. Ya misalkan kalau misalkan di bawah permukaan air itu ya tekanannya itu karena berat dari airnya itu kita sebut dengan apa? Hidrostatik gitu ya. Nah, kalau di udara itu mungkin terkait dengan apa? Tumbukan gitu ya. Nah, dia nggak percaya gitu karena dia bilang nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan ya. Nah, tapi waktu ada teman saya dari Irlandia, orang fisika juga jelaskan. Padahal penjelasannya sama dengan apa yang saya jelaskan, tapi dia langsung ngangguk-ngangguk gitu. Ya saya pikir ini beda-bedain orang ini. Karena orang Indonesia jadi nggak dipercaya gitu ya. Tapi kalau orang asing langsung ngangguk-ngangguk. Padahal apa yang dijelaskan ya kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan ya.